Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Maximiana Deborah Mari dari kelas B semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan Microsoft Word. Sebelum kita masuk pada prakteknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari Microsoft Word itu sendiri. Jadi Microsoft Word itu berfungsi untuk membuat dokumen dengan cepat, dengan beragam model tulisan yang bervariasi, sesuai keinginan kita nantinya. Jadi Word ini sangat-sangat membantu kita dalam membuat surat ataupun membuat makalah dengan cepat dan rapi, karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang sangat membantu kita nantinya. Baik, di sini sudah ada tampilan Word-nya. Di sini Microsoft Word yang saya gunakan yaitu Word 2010. Di sini saya akan menjelaskan menu-menunya. Yang pertama ada menu Home. Jadi menu Home ini berisi perintah-perintah untuk menyempurnakan dokumen yang dibuat, seperti mengatur jenis huruf, ukuran huruf, cetak tebal, miring, garis bawah, membuat nomor pengaturan paragraf, dan lain sebagainya. Berikut ada menu Insert. Jadi menu Insert ini untuk menyisipkan atau memasukkan objek, yaitu berupa teks atau tulisan, bentuk, gambar, dan lainnya. Jadi di sini juga ada terdapat menu tabel untuk membuat tabel, picture untuk memasukkan gambar, ada shape, smart art, chart, dan lain sebagainya. Nah, yang berikut ada menu page layout. Jadi page layout ini sebagai pengatur atau alat yang digunakan untuk mengatur tampilan pada sebuah dokumen. Jadi juga ada margins, orientation, dan sebagainya. Dan juga ada reference. Reference ini memungkinkan untuk menangani daftar isi, catatan kaki, bibliografi, indeks, dan perintah-perintah yang sejenis. Dan yang berikut ada My Links. My Links itu berfungsi untuk membuat, mengelola, serta mengatur tentang surat menyurat dari penerimaan dan juga pengiriman secara pribadi maupun secara banyak. Dan juga review. Review ini untuk melakukan atau mereview teks, grammar, bahasa yang digunakan, mengisi komentar pada tulisan, serta fitur-fitur peninjauan pada lembar kerja. Dan yang berikut ada View, itu untuk mengatur tampilan dokumen Microsoft Word, berisi perintah yang berguna untuk mengedit dan memodifikasi tampilan dokumen atau teks yang telah dikerjakan. Yang pertama ada efek font. Yang pertama di sini ada efek bold, yaitu untuk menebalkan huruf. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita menggunakan menu boldnya, maka secara otomatis hurufnya akan tebal. Bisa kita gunakan Ctrl B. Lalu yang berikut ada efek italic, maka secara otomatis hurufnya akan miring, atau bisa kita gunakan Ctrl I. Lalu yang berikut ada efek underline, yaitu untuk menggarisbawahi suatu kata atau kalimat. Contohnya seperti ini, maka secara otomatis kata atau kalimat itu akan tergarisbawahi, atau bisa menggunakan Ctrl U. Yang berikut ada changes, yaitu untuk mengubah huruf-huruf kapital. Nah, pada changes ini terdapat beberapa pilihan. Ada sentence case. Sentence case itu untuk membuat huruf kapital di depan atau di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Maka dia akan huruf besar di awal kalimat. Lalu yang berikut juga ada lowercase. Lowercase itu untuk mengubah seluruh huruf pada teks menjadi huruf kecil. Contohnya seperti ini, maka semua hurufnya menjadi huruf kecil. Lalu yang berikut ada uppercase. Uppercase itu untuk membuat seluruh huruf jadi kapital, maka semua hurufnya akan menjadi huruf kapital seperti ini. Lalu yang berikut juga ada capitalize each word, yaitu untuk membuat huruf kapital di depan saja, di depan kalimat, di depan katanya saja, seperti ini. Jadi awal-awal setiap kata awalannya akan huruf kapital. Lalu yang terakhir ada toggle case. Toggle case itu membuat semua huruf jadi besar, tetapi awal-awal kalimatnya akan menjadi huruf kecil, seperti ini. Pada awal-awal katanya hurufnya kecil. Yang berikut ada font effect. Yang pertama ada superscript. Jadi kalau superscript itu untuk membuat pangkat di atas. Contohnya seperti ini. Ini merupakan menu dari superscript. Jadi secara otomatis dia langsung
membentuk pangkat di atas, lalu sedangkan subscript ini untuk membuat pangkat di bawah. Contohnya seperti ini. Ini merupakan menu dari subscript. Berikut ada bullet. Bullet ini untuk memberikan tanda pada kalimat atau paragraf. Contohnya seperti ini. Ini merupakan menu dari bullet. Lalu di dalam bullet juga punya beberapa pilihan, jadi terserah kita mau pilih yang mana. Misalnya kita menggunakan ini, maka secara otomatis tanda itu akan muncul pada tiap-tiap paragraf. Lalu yang berikut ada numbering. Numbering ini berfungsi untuk memberikan penomoran pada tiap-tiap paragraf yang ingin diberikan penomoran. Contohnya seperti ini. Lalu ini merupakan menu dari numbering. Lalu dipilih. Misalnya kita menggunakan penomoran 1, 2, dan 3. Maka secara otomatis memberikan penomoran pada paragraf yang telah kita blok tadi. Baik, yang berikut ada numbering style, contoh penomoran dalam penyusunan makalah atau proposal ilmiah. Contohnya misalnya di sini ada pendahuluan. Berikut ada rumus matematika menggunakan equation. Masuk pada equation, lalu di sini ada desain, kita pilih yang sesuai rumus. Misalnya di sini kita pilih, kita buat rumusnya. Misalnya n sama dengan n per 1 tambah, lalu karena di sini ada pangkatnya, jadi kita gunakan ini menjadi memasukkan di sini. Oke. Jadi seperti ini. Lalu pada rumus yang kedua sama juga, kita pilih yang sesuai. Ya, jadinya seperti ini. Baik, yang berikut ada finding, replace, and go to file. Jadi di sini fungsinya ketika kita ingin mengganti salah satu kata pada sebuah paragraf atau kalimat, bisa kita ganti dengan kalimat lain. Kita bisa menggunakan find and replace ini. Contohnya misalnya di sini terdapat kalimat komputer tapi awalnya menggunakan C. Misalnya mau kita ganti menggunakan kata depan itu menjadi K saja. Saya gunakan Ctrl H. Lalu misalnya kata yang mau kita ganti kita masukkan. Lalu kata yang akan kita ganti dengan misalnya awalnya K. Maka langsung saja secara otomatis kata yang tadi sudah kita ganti akan berubah dengan sendirinya. Yaitu tadi awalnya C, sekarang menjadi K. Baik, jadi sekian penjelasan singkat dari saya terkait penggunaan Microsoft Word. Saya Maximiliana Detora Lengari, sekian dan terima kasih.